Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatara bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam ala alihi wa sahbihi ulul hikam wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita hari ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas amal soleh yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita masih bertahan untuk mengikuti majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan mengantarkan kepada ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam wassalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali majelis taklim kita dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya ingin dengarkan cerita ke Pak Sumati sama Pak Hakim. Aku isu tak tekon yang ketakin. Saya ingin meramaikan di sini ya. Ternyata beda takdir Allah beda gitu. Akhirnya ya rezekinya kata Pak Hakim ini rezekinya gak akan kemana-mana gitu. Di tadi malam nggak bisa hadir, bisa nunggu teman-teman yang dari ilmu itu. Insya Allah sampai jam 5 nggak salah sama Pak Kuko itu. Begitu pulang di rumah beliau aja, jadi nggak bisa hadir pengajian nantinya. Baik hadirin dari Allah, saya akan sampaikan tentang makar, ya, masalah makar. Bukan karena kaitan sama politiknya ada makarnya, ya, tapi ini di dalam Al-Quran ada istilah makar atau tipu daya. Kalau ada di dalam Al-Quran itu mestinya kita harus menjadi perhatian kepada kita ya. Karena orang yang di luar Islam itu tidak mungkin rela terhadap Islam, itu kan nggak mungkin ya. Dia akan berusaha bagaimana Islam itu menjadi jatuh, menjadi habis ya. Itu dimanapun kita bisa lihat ya, bisa kita lihat. Makanya akan muncul yang namanya makar ya, makar. Misalnya di surat Al-Imran ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya. Wa makaru, mereka ini dalam bentuk jamak, artinya musuh-musuh Islam atau yang lain, orang-orang yang jahat itu mesti terencana ya, bareng-bareng, nggak mungkin sendiri-sendiri ya. Dia akan berkumpul, bagaimana dia membuat rencana agar kebusukannya, kejahatannya itu bisa tercapai ya, bisa terlaksana. Wa makarullah, dan Allah membuat makar. Nah ini Allah juga sama, artinya begini, Allah tidak pernah membiarkan aktivitas kejahatan yang ada di dunia, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Semua akan terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kapan Allah akan membalasnya? Mesti tunggu tangan mainnya. Tidak dalam komunitas. Dalam komunitas itu ada konsepnya itu. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kaum itu harus berusaha merubah. Kalau kaum itu berusaha merubah, maka Allah akan berusaha merubah. Contoh misalnya yang barusan ya. Ini saya ambil contoh peristiwa politik. Di saat sudah ada muncul yang namanya kartel politik, politik itu dikuasai betul oleh kelompok Kimplas atau Kimples. Nah, sehingga yang lain ada tokoh yang dimatikan, ada partai yang tidak diusahakan dikucilkan,
maka ada mukjizat. Mukjizat dari mana? Dari Allah yang diberikan kepada MK, sehingga kemudian menurunkan ambang batas pencalonan. Begitu ini diturunkan, kan itu berusaha untuk melawan DPRD dan pemerintah membuat undang-undang, ya, peraturan undang-undang yang baru. Jadi begitu membuat undang-undang yang baru itu apa? Muncul bergerak semua kaum yang dipelopori oleh orang-orang intelek, ya, dari guru besar kalau nggak salah, dari profesor-profesor UI itu yang awal memberikan keprihatinan, kemudian menggerakkan mahasiswanya untuk demonstrasi. Partai buruh juga sama, kemudian di UGM juga sama, muncul gerakan yang sama-sama. Di orang yang merasa senasib, ya, yang merasa senasib itu tergerak hatinya ingin merubah situasi. Nah, saat itulah innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu tergerak semua ingin merubah sesuatu yang sudah kayaknya nggak mampu dikendalikan oleh beberapa gelintir orang, gitu ya, negara ini, maka kemudian menjadi kalah, justru kemudian mengalah, tidak bisa membuat undang-undang. Ini contoh di konsep kita situ, selama tidak satu bangsa tidak berusaha berkumpul untuk merubah, tidak akan berubah. Seperti peristiwa 98, ya, itu kan karena memang semua elemen masyarakat ingin berubah. Ya. Kita kembali kepada makar, kata makar. Nah, ayat 54 ini berkaitan dengan peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Di Nabi Isa alaihissalam ini kita ketahui kalau di ayat 55-nya ini, di bawah Nabi Isa ini dikepung oleh orang-orang Yahudi. Nah, saat dikepung itu digambarkan di situ ditangkap, gitu ya, ditangkap dan kemudian disalib. Tetapi oleh Allah dibantah di sini bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ya. Dan itu pun terjadi perselisihan, perdebatan di antara orang-orang yang ada di situ, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa kok terjadi perdebatan? Karena Nabi Isa itu yang ditampilkan itu mukjizatnya. Dalam Al-Quran dikatakan setiap Nabi Isa singgah, maka tempat singgah yang disinggah itu mesti akan muncul keberkahan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ditunjukkan dengan situ. Bisa membuat keistimewaan. Sehingga dia mikir, loh, mosok Nabi Isa punya mukjizat kayak begitu, kok terus mati gitu? Gak percaya. Wong sakti ditembak orang pokok kok moro-moro mati misalnya. Kayak gitu. Jadi muncul sebenarnya perdebatan di kalangan mereka. Maka di Al-Quran diluruskan bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafiuka. Wa rafiuka ilayya kata Allah. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Dan dijadikan oleh Allah Nabi Isa itu suci dari apa? Dari perlakuan orang-orang yang kafir itu. Maka muncul dua pemahaman di situ. Kenapa? Yang pertama apa? Yang muncul menjadi murtid, artinya menjadi tumbal, itu santrinya Nabi Isa, misalnya pengikutnya. Dia muncul yang orang yang serupa dengan hampir mirip Nabi Isa, dia bilang saya Nabi Isa. Maka ini yang kemudian itu yang pertama ada muncul kayak begitu. Yang kedua, ada orang yang diserupakan dari orang Yahudi yang mengejar ini, kemudian diserupakan menjadi Nabi Isa, dan ini yang kemudian disalib, yang terkenal Yudas Iskariot, ya. Nah, itu yang disalib. Ini makar. Orang-orang Yahudi membuat makar akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah pun membuat makarnya. Allah juga membuat tipu daya. Diangkat Nabi Isa, yang disalib justru dari golongan mereka. Ini yang pertama. Ini sama juga dengan peristiwa Nabi kita Muhammad SAW. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Ini di surat Al-Anfal ayat 30. Di Nabi kita Muhammad SAW saat berdakwah di
di Mekah sebelum hijrah itu kan terjadi peristiwa pembunuhan. Ya, ngumpul di Darun Nadwah, pembesar-pembesar Quraisy ngumpul di situ membuat tipu daya. Kembali lagi membuat tipu daya. Ya apa? Pertama ini, nah, ya kita usir Muhammad ini, atau kita tangkap terus kita taruh jadi tahanan rumah. Kalau sekarang tahanan rumah beraktivitasnya nggak jalan, misalnya ditahan sehingga dia tidak bisa berdakwah. Kata yang lain nggak bisa ya. Kalau nahan Muhammad di sini dipenjarakan misalnya, kita tahan, nanti suku Bani Hashim akan menuntut kita. Kalau di orang Arab itu suku itu kuat, Bani itu kuat. Jadi kalau salah satu baninya dibunuh, maka dia akan membela mati-matian walaupun dia bukan pengikut, tidak Islam. Seperti yang diboikot itu kan diboikot tidak semua orang Islam di situ, tapi Bani Hashim yang diboikot oleh bangsa Quraisy waktu itu. Nah, gagal tidak. Usul lagi, ya apa kalau dibunuh? Wah jangan. Kalau dibunuh nanti ini juga berbahaya juga. Nanti dituntut oleh Bani Hashim. Kalau gitu kita usir aja dari Mekah. Wah jangan diusir dari Mekah. Kalau diusir dari Mekah, dia kemudian datang satu daerah, dia berdakwah di situ berhasil, akan nyerang kita. Wah enggak. Baru usul berikutnya apa? Bunuh saja Muhammad. Caranya apa? Gini, biar Bani Hashim nggak nuntut, nanti kita panggil, ya kita utus setiap pemuda dari masing-masing Bani kita, dari suku kita. Dari Bani, ya suku-suku yang ada di Arab itu, kita utus satu pemuda banyak pemuda itu. Begitu kita bunuh semua, Bani Hashim tidak berani menuntut. Kenapa? Karena yang membunuh dari semua suku. Nah, dimatikan. Model kayak gitu. Politik sekarang gitu ya. Oh, matikan gitu ya. Wih, kumpul kabel, gak berkutik apa caranya. Nah, itu mulai dulu sudah ya. Inspirasinya dari mana? Dari penjara gitu. Yang sepakat gitu, inspirasinya dari penjara gitu. Nah, kemudian dia sepakat, oh betul, kalau itu kita bunuh. Nah, itu makarnya. Dia kumpul membuat makar bagaimana akan membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi Allah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah membuat makar sendiri, tipu daya sendiri, ya. Sehingga Nabi membuat teknik, ya strategi di tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib biar kelihatan, oh Nabi masih tidur. Itu caranya Rasulullah, ya. Sehingga kalau mau lihat dipasang dikepung, oh Muhammad sih dulu, biarkan dulu ditunggu. Padahal keluar, ya keluar. Kalau kita cerita di kisah itu, salah satu kisah itu kan dilempari pasir, ya. Malah melempari pasir pemuda-pemuda itu, dan itu nggak bisa ditiru, gitu. Sing nyegat udah dilempari pasir, saya gitu pada tenang. Jadi karena Rasulullah kemudian membaca wajah min baini aydihim sadau wa min khalfihim sadau fa asyainahum bahum la yubsirun. Di surat Yasin itu, ya. Kemudian oleh sebagian orang yang mengamalkan ini dicegat polisi moco itu, ya. Belok kok ditangkap di polisi. Wajah min baini aydihim sadau wa min khalfihim sadau fa asyainahum bahum la yubsirun. Nah, itu kata makar yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, selain itu ada juga yang namanya kaid. Nah, kaid itu juga tipu daya, ya. Nah, terdapat di surat Yusuf nih kaid ini. Di ayat 4, "Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Di Nabi Yusuf cerita kepada Nabi Yakub ayatnya bahwa dia bermimpi, hanya sekali mimpi, ya. Sekali mimpi. Kalau Nabi Ibrahim kan berkali-kali mimpinya. Makanya saat mengatakan bahwa dia bermimpi, kalau Nabi Yusuf itu pakai fi'il mudhari, tapi kalau Nabi Ibrahim pakai fi'il madhi, kalau Nabi Ibrahim pakai fi'il mudhari berkali-kali, gitu, ya. Nah, kemudian saat cerita itu, ini ra'aituhum itu kan bentuknya fi'il madhi. Dia hanya sekali dia melihat bahwa ada 11 bintang
matahari dan bulan itu bersujud. Nah, setelah cerita seperti itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan loh ya, mimpimu itu mimpi yang istimewa kepada 10 saudara-saudaraku. Kenapa nggak boleh ceritakan? Payakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuat tipu daya. Nah, ya, akan membuat tipu daya. Inna syaitona lil insani aduwwun mubin. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Tujuan tipu daya itu apa? Akan mencelakai Nabi Yusuf itu. Karena 10 orang ini dari pengamatan Nabi Yusuf, Nabi Yakub, bahwa sudah ada muncul ketidaksukaannya kepada Nabi Yusuf sama saudaranya Bunyamin itu sudah dilihat oleh Nabi Yakubnya. Makanya saat Nabi Yusuf cerita, saat dia melihat mimpi tadi itu nggak boleh ceritakan, itu malah gawat ini sesuatu yang istimewa, kelebihan yang diperoleh Nabi Yusuf diceritakan kepada saudaranya yang sudah iri kepada kepada Yusuf itu nanti akan malah berat ya, malah menjadi-jadi ya. Nah, kemudian di ayat 8-nya diperlihatkan oleh Allah bagaimana dia membuat kait, membuat tipu daya kepada ayahnya karena dia merasa diperlakukan tidak sama. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Iqalu, ketika mereka saudaranya Nabi Yusuf itu la Yusufu wa abuhu habbu ila abina minna. Ayah kita itu, kata 10 orang ini, lebih mencintai Yusuf daripada kepada kita. Gitu. Kemudian wa nahnu usbah, padahal kita ini yang lebih kuat. Nah, mungkin apa-apa kita yang melaksanakan. Perbuatan-perbuatan yang membantu orang tua sebenarnya kita, tapi ayah kita ini kok lebih senang pada Yusuf. Gak cocok ini ayah kita ini. Nah, sampai dikatakan inna abana lafi dolalim mubin. Ayah kita itu sesat itu, berada di jalan sesat. Ini hati-hati gitu. Jadi kalau kita memperlakukan kepada anak-anak kita ya, terus kemudian anak yang lain merasa oh gak cocok kayak ini, berbeda melakukan kepada kita ini akan muncul bukan malah bersatu, tapi justru akan muncul rasa benci terhadap yang merasa paling disayang. Itu akan muncul rasa benci. Saya punya ponakan. Ponakan itu cerai, punya anak 2 ya. Terus nikah lagi oleh seseorang perempuan. Ini punya anak 2, sehingga begitu nikah anaknya jadi 4 ya. Nah, ponakan saya itu anaknya lebih besar di laki perempuan. Yang ini anaknya si perempuan ini laki-laki, masih kecil ya, masih kecil. Nah, si ayahnya sendiri, ini ayahnya sendiri itu memperlakukan anaknya si istrinya itu luar biasa. Bahkan si anak kecil bawaan istrinya itu merasa ayahnya ya itu, karena waktu kecil gitu ya. Dia tidak merasa itu ayah tirinya. So jalur gendong, jalur koyo, pokoknya mualem di wah pokoknya ini ngayangi, pokoknya dibalas oleh ponakan saya dengan seperti itu. Tapi si anaknya dulu nggak pernah disayang seperti itu oleh si ayah. Sehingga ayah langsung ngomong, ya apa ya, di awal dia nggak pernah disayang kayak seperti itu. Coba itu sekarang anak dirinya itu disayang kayak begitu. Dan muncul sudah perlakuan itu, merasa dia tidak disayang. Gitu. Sindi anak lulus si beton ya, ini hati-hati ya. Terus sanggup ya, betul. Anaknya dia disanggup. Oh, ini yang SMP kasih sanggup. Sedangkan anaknya sendiri gitu ya, yang perempuan dikasih lebih kan. Mikirnya, kok iso aku disayang ini. Dan itu satu keluarga dari orang saya itu sampai bisa kalah bojone wis. Loh, ke sana. Jadi orang yang punya istri
sambung. Kalau dia berbuat jelek, itu mesti yang dilihat istri sambungnya itu. Oh, kena pengaruh wis kalah wis. Ya, seperti itu. Kalau berbuat baik, istri sambungnya gak iso dianggap oh mergo istri sambung lagi orang aku beda gitu. Nah di situ. Jadi kalau ini sudah benci, malah ke anaknya yang benci. Padahal si ponakan saya ngomong, aku pengen arek papat itu rukun. Saya mikir, loh perlakuannya nggak sama ya, itu rukun. Malah benci. Mestinya dia buat standar. Oh, nek SD tak sama nih ini. Ngomong. Perbaiki tak kayak ini, SMP tak ini, SMA tak ini. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Ini muncul ini padahal ini tidak tiri, tapi seayah, tapi beda ibu, ya beda ibu. Yang 10 orang ini yang iri, yang beda ibu ini. Sedangkan Yusuf sama Benyamin ini yang diiri karena merasa diincar. Nah, kemudian apa setelah itu? Tadi dia merasa ngumpul sama saudara tadi, wis iki ayah kita keliru. Apa tindakan kita? Uktulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Wow, berat kok tindakan kita. Karena kenapa? Ini menjadi penyebab kita tidak disayang oleh ayah kita. Maka hilangkan ini. Yusuf ini kita hilangkan. Uktulu Yusuf. Awit robuhu ardoy. Yahrulakum baju abikum. Atau kita buang saja Yusuf. Jadi kita buat, kata saudara ini menjauh dari ayah kita. Yusuf ini kita jauhkan. Karena ini yang menjadi penyebab ayah kita tidak sayang lagi kepada kita. Nah, berusaha menghilangkan ini, ya. Al-Ghayrakum wajahu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Lalu dia ngomong, setelah Yusuf kita jauhkan, kita harus menjadi orang baik lagi. Nah, jadi dia itu hanya ini, pengen orang tuanya tadi kasih sayangnya seperti semula sebelum ada Yusuf. Yusuf dihilangkan, setelah Yusuf hilang kita tetap menjadi baik lagi. Tapi membuat satu dosa ini, satu dosa ini kita lakukan, tapi begitu berikutnya kita berbuat baik. Ya, kadang kita kan kayak ini juga. Ya. Iki kan dosane cilik sik, gak apa-apa wis. Dilakoni ae, engko nggo kudu ilang iki. Kadang kita melaksanakan ini bodoh. Ini cara pemikirannya saudaranya Yusuf itu, ya. Atau pejabat-pejabat sih mumpung jabatannya gitu. Golek sing akeh, mari ngono awake dhewe sadar wis, tobat wis. Tobat engko kok, nggo umroh, nggo haji. Lah iki nggo nyumbang masjid sebagian. Ya ora iso wong entuk korupsi kok diunggah. Nggo nyumbang masjid, gak bisa. Itu pemikiran aneh. Namanya taswir. Di cara goda setan yang namanya taswir kayak begitu. Pokoknya saya berbuat jahat, tapi setelah itu dia berbuat baik, berbuat baik sekali. Gak berkali-kali jahat seperti itu. Nah, kemudian ada salah seorang, dari 10 itu yang ngomong, "Qala qailun minhum la taqtul Yusuf." Jangan dibunuh Yusuf itu. Nah, ini usul salah seorang. Tapi disebutkan siapa yang usul itu? Qala qailun, yang berbicara. Ini sebenarnya pelajaran juga bagi kita. Kalau sesuatu yang jelek, kalau kita mau ngomong sesuatu jelek, jangan disebutkan nama orangnya. Kecuali orang ini memang sudah jahatnya wis minta ampun, sudah dia terang-terangan berbuat jahat, maka itu tidak apa-apa. Kayak tabat yada abi lahabiu wata, itu disebutkan kan, makanya kejahatan si Abu Lahab itu sudah dia nampak terang-terangan. Seperti Fir'aun ditunjukkan, kenapa? Karena Fir'aun itu terang-terangan dia, ya. Qarun terang-terangan. Jadi orang-orang yang berbuat salah, yang sudah melampaui itu disebutkan di dalam Al-Quran, itu karena sudah melampaui batas. Dan apa yang dilakukan oleh Qarun, dilakukan oleh Fir'aun, itu nggak akan pernah dilakukan lagi oleh sebelum setelahnya. Kenapa? Karena disebut orangnya. Nggak mungkin melakukan. Tapi kalau mirip-mirip, iso kalau mirip-mirip. Oh, koyok Fir'aun, koyok ya. Jadi bukan Fir'aun ya. Bukan Fir'aun, bukan. Orang nyebut kalau sekarang kan masa, itu Fir'aun kan enggak? Koyok Fir'aun.
Karena jadi kayak Fir'aun kan enggak mungkin. Fir'aun itu begitu ada orang ya, oh ini kok mau ngambil calonnya akan menurunkan saya, sejak lahir langsung dibunuh kan, itu dimatikan potensi ini. Sekarang juga ada kayak begitu mematikan, tapi apa caranya iski pakai aturan ini sama kayak begitu, cuma aturannya nggak kayak Fir'aun langsung dipateni, enggak ya, nggak kayak Fir'aun, caranya yang sama ya. Terus apa usulnya ini? Wa alqu fi ghayabatil jub, atau kita buang saja ke sumur yang tidak pernah terpakai. Ya takit ba'dus sajarati untuk ini, nanti bisa jadi kalau ada orang musafir yang lewat situ pengen ngambil air, Yusuf bisa diambil. Jadi masih ada rasa kasihan, sehingga dia tidak bunuh tapi ditaruh di dalam sumur. Nah, ini yang disepakati Nah, setelah ini apa? Dia lalu mendatangi ayahnya untuk mengeksekusi ini. Nah, mengeksekusi yang sudah dibicarakan tadi. Dia bilang, qalu ya abana malakala ta'manna, ya. Bukan la ta'manna ya. Itu bacaan isma ya. Bacaan isma, borib. Jadi kalau tulisannya la ta'manna ya saudara dia, tapi dibaca antara doma sama mauna. Kata mauna ya, atau elek karena harus muncul gitu. Nah, dia bilang ayah, langsung dia nyerang ayah. Ayah ini memang tidak pernah percaya kepada kami. Kalau kami ingin bawa Yusuf ini, tidak pernah boleh. Langsung menyerang kayak gitu. Tujuannya kan ingin bawa Yusuf. Dia ngomong langsung seperti itu. Ayah tidak pernah boleh, tidak pernah percaya kepada kami. Kalau kami ingin bawa Nabi Yusuf ini, tidak pernah dipedulikan oleh ayah. Wa inna lahu lanasun, padahal kami ingin berbuat baik kepada Yusuf itu. Ya, ono uang kadang dia biasa. Ono antara bicara sama yang dilakukan berbeda. Itu mulai Nabi Yusuf isono. Isono. Nek sekarang ada hanya pengulangan sejarah kan. Ono nanti siapa begini. Kalau gak dilakoni misalnya ya, saya dilakoni sebaliknya. Iki wis nyuntuh iki. Sudah ada sejak dulu sudah. Dia ngomong, saya akan berbuat baik kepada Yusuf. Itu mah gak percaya. Dia tak gowo kayak itu. Kemudian dia bilang, baru dia munculkan strateginya. Ansil ma'ana ghadab. Ya, saya ingin bawa Yusuf. Saya ingin ngajak Yusuf besok. Yarta' wa yar'ab. Saya ingin senang-senang sama Yusuf. Ya, saya ingin main-main, bergembira dengan Yusuf. Wah, sudah disampaikan ya. Saya ingin senang-senang. Saya ingin bergembira, bermain-main sama Yusuf. Sampai kayak gitu. Wa inna lahu lahafidun. Dan kamu menjaganya. Kamu akan jaga Yusuf ini. Oh ya. Jadi ngomongnya gedabus. Gedabus. Ngomongnya muluk-muluk gitu ya. Oh ini ana wong ngomongnya manis muluk-muluk, hati-hati. Biasanya nih golek utangan gak bayar gitu. Sering kalau ada orang ngomong ini waduh iki alamat gitu. Nah, kemudian Nabi Yakub ngomong qala inni la yazunni an tadhabu bihi wa akhafu ayaqulu tibu wa antum anhu ghafilun. Dia ngomong, kalau sampai Yusuf ikut itu aku sedih. Saya sedih berpisah sama Yusuf. Kalau sampai Yusuf dibawa. Dan aku takut saat bermain-main Yusuf itu nanti dimakan serigala. Nah, dia ngomong. Nah, kata ahli tafsir itu ngomong nanti ini dimakan serigala itu sebenarnya jebakan dari Nabi Yakub tadi. Nah, padahal di situ nggak ada serigala, tapi Nabi Yakub ingin menginspirasi, membuat jebakan. Kok cocok Yusuf itu dimakan serigala? Itu ya jebakannya. Ternyata nanti anaknya masuk di situ. Jebakan dari Nabi Yusuf. Qalu la inna kallahu biku wa nahnu usbah inna idzal khosirun. Gak bisa ya. Saya orang tua kuat. Nah, kalau gitu. Kalau sampai Yusuf dimakan oleh serigala,
kami termasuk orang yang paling merugi karena kami orang yang kuat. Dibantah. Ini nggak berbukti sudah, nggak berbukti. Ayahnya terpaksa memberikan Yusuf Ibrahim kepada kepada saudara di bawah sudah. Falamma dzalabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil. Begitu dibawa Nabi Yusuf ini lalu sesuai skenarionya dimasukkan kepada sumur yang tidak pernah dipakai. Nah, dikatakan al-jub ya, wal ghayabatil jub. Jadi sumur yang nggak pernah dipakai. Ditaruh di situ. Begitu ditaruh, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, nanti kamu akan menceritakan perbuatan saudaramu ini. Langsung diwahyukan kepada Yusuf. Ya, oleh Allah itu. Berarti digaransi oleh Allah Nabi Yusuf ini tidak akan mati. Disampaikan, nanti kamu akan ceritain. Dan saudaramu ini tidak menyadari nanti apa yang kamu ceritakan itu. Ya, kata Allah, wajahu abahum isya'in. Setelah dia memasukkan Yusuf ke sumur, dia membuat ya apa sekarang untuk mempercayai ayah ini. Makanya kait tadi ya, tipu daya tadi, agar ayah ini tidak sadar kalau Yusuf kita celakai. Ya apa? Nah, pertama, wajahu abahum isya'in. Kita datang sore atau malam hari. Terus nanti kita pura-pura nangis. Oh, disetel Pak, buat drama. Ya. Datangnya malam. Kenapa kok malam? Kalau saat datang malam, pura-pura nangis, air matanya tidak keluar, nggak kelihatan. Nah, gitu. Strategi ini pinter. Jadi dramanya kayak gitu. Ya. Kalau hati nangis tapi nek malam nggak ono luwi, oh nggak apa-apa gitu. Nah, seperti itu strategi. Kemudian yang berikutnya datang. Qalu ya abana inna dabna nastabi wa tarakna Yusuf wa inda mata'ina. Dia bilang, waktu kami nastabi, ya, tapi itu sapus seperti musabaqah. Musabaqah itu berlomba, ya, berlomba. Waktu kami berlomba 10 tadi itu, Yusuf tidak ikut. Nah, karena memang Yusuf kecil kan, nggak mungkin dia ikut main-main tadi dari 10 orang tadi itu. Tapi kami taruh Yusuf itu indah mata'ina, di tempat yang aman ya, di tempat persediaan kami. Saya taruh di situ, biar Yusuf itu aman, tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata ya, Pak Akalaku dimakan serigala ya. Loh, cerita sudah dia. Dia masukkan dulu. Dia waktu gini, lengahnya nggak apa. Waktu main-main saking asiknya, sampai kurang memperhatikan Yusuf. Yusuf Pak Akalaku dimakan serigala. Jebakan Nabi Yakub tadi masuk. Ya. Nah, setelah dia mengarang cerita itu, dia bilang, "Wa ma anta bimu'minin lana." Ayah kira percaya. Nah, ya, dia ngomong, jangan berbicara itu, tapi dia tidak yakin. Dan itu ciri kata ahli psikologi itu. Nek wong ngomong, misalnya, ya saya dari sini, misalnya takon, bojone takon ya, Pak Hakim takon di, aku toko matahari. Masih sampai nggak percaya, paling sampai nggak percaya. Lagi berarti Pak Hakim ngapusi kok ngomong. Dia sono ngomong ini, karena orang yang sudah dipercaya nggak akan ngomong itu. Teko di, teko matahari. Wis. Tapi kalau dia sudah mau nipu, dia ngomong paling tidak percaya sampai itu. Nah itu memang ngapusi wajah di sana. Di kirinya gitu. Nek nggak percaya tak kono nek Pak Mati. Padahal Pak Mati ini diomongi, kok ngomong loh. Nek aku ketemu matahari. Kebel Pak Mati, oh iya dia matahari, soalnya wis klop misalnya. Kau kali kau ya. Nah itu maksudnya di situ ya. Dia sudah menyampaikan turun kepercayaan dulu. Memang anta bimu'minin walaupun nasutiin. Padahal saya ngomong yang benar. Aku bener loh ya. Saya tak ngomongnya aku bener. Wah, ngomongnya mundur. Ini bener ceritaku, mesti bohong ini. Soalnya sebenarnya dipercaya gak bisa cerita kayak gitu. Nah, setelah dia cerita seperti itu, tidak hanya itu. Dia tunjukkan buktinya. Wajahu ala komisihi bidamin kadhib.
Dia bawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah. Coba, kisahnya dibuat dramatis. Dia datang nangis, malam-malam gak kelihatan, terus bawa bukti. Tapi Allah, tadi makan Allah tadi. Allah juga buat makan. Sekecil apapun, nanti akan muncul kejahatan itu mesti akan nampak. Sekecil apapun, mesti ketemu. Ya. Maka apa lupanya dia? Lupanya baju yang dibawa ke ayahnya itu tidak disobek, seutuh, ya, berumuran darah tapi utuh. Lucu kan itu loh, itu kok bajunya utuh. Nah, dia jawab, serigalanya ompong. Nah, mikir Nabi Yakub, serigalanya ompong gak dipangan, dimuat serigalanya ini. Nah, ini contoh bagaimana dia berusaha ingin menunjukkan tadi itu ya, tipu dayanya, tapi Allah ingin menunjukkan ini bohong. Maka akan dimunculkan, kita juga bisa lihat anak-anak kita ngomong ini, oh ini ngapusi lagi, kelihatan ya, ini ngapusi lagi. Nah itu kait, wallahul musta'anu ala ma tasbih. Tapi Nabi Yakub saat itu tidak berbukti. Kenapa? Yusuf sudah tidak ada. Terus dia mau ngomong, kok ini sing bohong, awakmu bohong. Tahu Nabi Yakub, cuma nggak nyampaikan, cuma dia aja wis kontok sing nganggep perbuatan itu api, kata Nabi Yakub itu. Nah inilah hadirin dari Allah, di Al-Quran bercerita bahwa dulu terjadi tipu daya untuk mencelakakan seseorang atau ingin merebut sesuatu, itu sudah ada dan itu terus akan terjadi, dan yang perlu diingat bahwa kata orang Jawa itu Gusti Allah ora turu, Gusti Allah ora saring. Artinya semua perbuatan itu direkam oleh Allah dan nanti akan diceritakan, akan muncul nanti tipu daya itu akan ditampakkan oleh Allah. Makanya itu pelajaran bagi kita. Ojo tipu muslihat, gak usah. Urip sepisan itu sing lurus wae. Sing lurus wae. Apa? Karena Allah nggak pernah tidur. Allah akan jaga. Kata Airin itu ya. Airin itu begitu ngikuti Pak. Boleh itu. Begitu dicalonkan oleh PDIP, mestinya ini Golkar yang nyalonkan. Ya. Golkar ini padahal surveinya terbaik. Tapi Golkar justru tidak nyalonkan Airin karena Kim tadi itu, Kim Plus itu nyalonkan dari yang lain. Apa kata Airin begitu PDIP itu yang nyalonkan? Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Nah, ada jalan lain. Kalau memang dia ingin dijadikan, maka dia tetap ada yang akan mengambil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.